So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, jadi di video kali ini kita bakal bahas rekomendasi HP-HP terbaik yang bisa kalian beli buat bulan Januari tahun 2026 ini. Konten kayak gini bakal ada terus setiap awal bulan buat memandu kalian yang pengen beli smartphone di bulan-bulan tertentu, contohnya kayak di bulan Januari ini. Disclaimer, nanti dalam satu range harga bakal ada lebih dari satu smartphone dan nanti kuliah sore bakal pilih satu atau dua yang terfavorit. Nah, nanti kalian juga bisa cek link pembelian yang ada di keranjang samping sini kalau misal kalian mau beli. Oke, langsung aja buat memulai bulan Januari ini atau memulai tahun 2026 ini, kita mulai dulu dari smartphone yang harganya ini ada di 1 jutaan kecil. Kali ini rekomendasinya ada 5. Yang pertama ada Infinix Smart 10, harganya ada di Rp1.235.000 buat storage 4/64 GB. Chipset yang dipakai Unisoc T7250, baterainya 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 15 watt. Buat layar panelnya IPS 120Hz dan buat kamera punya resolusi 8 megapiksel. Yang kedua ada Tecnospark Go 2, buat harganya ini ada di Rp1.248.000 buat storage 4/64 GB. Chipsetnya pakai Unisoc T7250, baterainya 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 15 watt. Buat layar panelnya IPS dengan refresh rate yang ada di 120Hz dan punya kamera beresolusi 13 megapiksel. Yang ketiga ada Samsung Galaxy A07, buat harganya ada di Rp1.327.000 buat storage 4/64 GB. Chipsetnya pakai MediaTek Helio G99, baterainya 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 25 watt. Layarnya pakai panel PLS yang refresh rate-nya ada di 90Hz dan buat kamera ini punya resolusi 50 megapiksel. Yang keempat ada Redmi A5, buat harganya sendiri ada di Rp1.349.000 buat storage 4/128 GB. Chipsetnya pakai Unisoc T7250, baterainya 5200 mAh dengan speed ngecas yang ada di 15 watt. Buat layar ini panelnya IPS 120Hz dan buat kamera punya resolusi 32 megapiksel. Dan yang kelima ada Itel P65, buat harganya ada di Rp1.489.000 buat storage 8/128 GB. Chipsetnya pakai Unisoc T615, baterainya 5000 mAh dan di paket pembelian kita juga dapat charging case yang cukup menarik. Buat layarnya panelnya IPS 120Hz dan buat kamera ini punya resolusi 50 megapiksel. Kalau dari kelimanya aku pilih Itel P65 ya, karena dia punya storage yang lebih besar buat HP di bawah 1,5 jutaan, terus dia juga dapat charging case yang menarik banget. Lanjut buat harga 1 jutaan besar atau dari rentang harga 1,5 juta sampai di bawah 2 juta, rekomendasinya ini ada 2. Yang pertama ada Samsung Galaxy A07 lagi yang storage 4/128 GB dan 6/128 GB. Buat harganya ini mulai dari Rp1.679.000. Chipsetnya pakai MediaTek Helio G99, baterainya 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 25 watt. Layarnya PLS 90Hz dan buat kamera resolusinya 50 megapiksel. Yang kedua ada Samsung Galaxy A06 5G. Buat harganya ada di Rp1.985.000 buat storage 6/128 GB. Chipsetnya pakai Dimensity 6300, baterainya 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 25 watt. Buat layar panelnya PLS, refresh rate-nya 90Hz dan punya kamera beresolusi 50 megapiksel. Kalau dari keduanya sih aku jelas pilih Samsung Galaxy A06 5G ya, simpel aja karena dia udah punya chipset 5G. Tapi kalau misal kalian tinggal di kota kecil, aku saranin ambil A07 aja yang punya harga lebih murah. Lanjut buat harga 2 jutaan kecil atau dari rentang harga 2 juta sampai di bawah 2,5 juta, rekomendasinya ini ada 4. Yang pertama ada Moto G45, buat harganya ini ada di Rp2.130.000 buat storage 8/256 GB. Chipsetnya pakai Snapdragon 6S Gen 3, baterainya 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 18 watt. Layarnya pakai panel IPS beresolusi HD+ dengan refresh rate 120Hz dan buat kamera ini resolusinya 50 megapiksel. Yang kedua ada Tecno Pova 7, buat harganya sendiri ada di Rp2.120.000 dengan storage 8/128 GB. Chipset yang dipakai MediaTek Helio G100 Ultimate, baterainya badak 7000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 45 watt. Layar IPS 144Hz dan punya kamera beresolusi 50 megapiksel. Yang ketiga ada Infinix Hot 60 Pro, buat harganya sendiri ada di Rp2.197.000 buat storage 8/128 GB. Chipset yang dipakai MediaTek Helio G200, baterainya 5160 mAh dengan speed ngecas yang ada di 45 watt. Buat layar panelnya AMOLED 144Hz dan buat kamera ini punya resolusi 50 megapiksel. Yang keempat ini ada Itel S26 Ultra, buat harga sendiri ada di Rp2.399.000 buat storage 8/128 GB. Chipset yang dipakai Unisoc T7300, baterainya 6000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 18 watt. Layarnya pakai panel AMOLED 144Hz dan punya kamera beresolusi 50 megapiksel. Kalau dari keempatnya aku suka sama Moto G45 ya, karena chipsetnya yang udah 5G yang cukup kencang dan kameranya ini juga cakep buat ukuran HP 2 jutaan kecil.
Lanjut buat harga 2 jutaan besar atau dari rentang harga 2,5 sampai di bawah 3 juta, rekomendasinya kali ini ada 5. Yang pertama ada Infinix Note 50X 5G. Buat harganya ada di Rp2.668.000 dengan storage 8/256 GB. Chipsetnya pakai MediaTek Dimensity 7300 Ultimate, baterainya 5200 mAh dengan speed ngecas yang ada di 45 watt. Layarnya ini IPS 120 Hz dan punya kamera beresolusi 50 megapiksel. Yang kedua ada Infinix Hot 60 Pro Plus. Buat harganya sendiri ada di Rp2.574.000 buat storage 8/128 GB. Chipsetnya pakai MediaTek Helio G200, baterainya 5160 mAh dengan speed ngecas yang ada di 45 watt. Layarnya curve AMOLED 144 Hz dan punya kamera beresolusi 50 megapiksel. Yang ketiga ada Poco M7 Pro 5G. Buat harga sendiri ada di Rp2.859.000 buat storage 8/256 GB. Buat chipset ini pakai MediaTek Dimensity 7025 Ultra dengan baterai 5110 mAh dengan speed ngecas yang ada di 45 watt. Layarnya pakai panel AMOLED 120 Hz dan punya kamera beresolusi 50 megapiksel. Yang keempat ada Infinix Note 50. Buat harganya sendiri ada di Rp2.699.000 buat storage 8/256 GB. Chipsetnya pakai MediaTek Helio G100 Ultimate, baterainya 5200 mAh dengan speed ngecas yang ada di 45 watt. Layarnya AMOLED 144 Hz dan punya kamera beresolusi 50 megapiksel. Dan yang terakhir ada Tecno Pova 7 5G. Buat harga sendiri ada di Rp2.825.000 buat storage 8/128 GB. Chipsetnya pakai MediaTek Dimensity 7300 Ultimate, baterainya 6000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 45 watt plus wireless charging 30 watt. Layarnya IPS 144 Hz dan punya kamera beresolusi 50 megapiksel. Dari kelimanya, aku lebih suka sama Infinix Note 50X 5G ya. Tentu aja karena harganya yang lebih murah, chipsetnya yang udah 5G dan kenceng juga, terus desainnya ini cukup kelihatan mewah buat ukuran HP 2 jutaan. Cuma kekurangan HP ini layarnya itu masih IPS. Oke lanjut buat harga 3 jutaan kecil atau dari rentang harga 3 juta pas sampai di bawah 3,5 juta, rekomendasinya ini ada 5. Yang pertama ada Tecno Pova Curve yang harganya ini ada di Rp3.019.000 buat storage 8/256 GB. Chipsetnya ini pakai Dimensity 7300 Ultimate, baterainya 5500 mAh dengan speed ngecas yang ada di 45 watt. Layarnya curve AMOLED 144 Hz dan punya kamera beresolusi 64 megapiksel. Yang kedua ini ada Infinix Note 50 Pro. Buat harganya ada di Rp3.049.000 dengan storage 8/256 GB. Chipsetnya pakai MediaTek Helio G100 Ultimate, baterainya 5200 mAh dengan speed ngecas yang ada di 90 watt plus wireless 30 watt. Buat layar panelnya AMOLED 144 Hz serta punya kamera beresolusi 50 megapiksel plus ultrawide 8 megapiksel. Yang ketiga ada Infinix Note 50S 5G. Buat harganya sendiri ada di Rp3.249.000 buat storage 8/256 GB. Chipsetnya pakai MediaTek Dimensity 7300 Ultimate, baterainya 5500 mAh dengan speed ngecas yang ada di 45 watt. Buat layar ini curve AMOLED 144 Hz dan buat kamera ini beresolusi 64 megapiksel. Yang keempat ini ada Infinix GT30 yang harganya ada di Rp3.299.000 buat storage 8/256 GB. Buat chipset pakai Dimensity 7400, baterainya punya kapasitas 5500 mAh dengan speed ngecas yang ada di 45 watt. Buat layar panelnya AMOLED 144 Hz dan punya kamera beresolusi 64 megapiksel plus 8 megapiksel. Yang kelima ada iQOO Z10R. Buat harganya sendiri ada di Rp3.299.000 buat storage 8/128 GB. Chipsetnya pakai Dimensity 7360 Turbo, baterainya badak 6500 mAh dengan speed ngecas yang ada di 90 watt. Layarnya AMOLED 120 Hz dan punya kamera beresolusi 50 megapiksel plus 8 megapiksel. Kalau dari kelimanya, aku tuh paling suka sama Infinix Note 50S 5G ya. Desainnya ini mewah, performanya ngebut, baterainya kenceng dan bisa jadi alasan lah dia yang terbaik di kelas ini. Lanjut buat harga 3 jutaan besar atau dari rentang harga 3,5 juta sampai di bawah 4 juta, rekomendasinya kali ini ada 4. Yang pertama ada Poco X7. Buat harganya sendiri ada di Rp3.659.000. Chipsetnya dia pakai Dimensity 7300 Ultra, baterainya 5110 mAh dengan speed ngecas yang ada di 45 watt. Buat layar panelnya AMOLED 120 Hz dan punya kamera beresolusi 50 megapiksel plus 8 megapiksel. Lanjut yang kedua ada iQOO Z10. Buat harganya sendiri ini ada di Rp3.693.000 buat storage 8/128 GB. Chipsetnya pakai Snapdragon 7S Gen 3, baterainya ini super badak di 7300 mAh dengan speed ngecas yang ada di 90 watt. Kalau buat layar panelnya ini AMOLED 120 Hz dan punya kamera beresolusi 50 megapiksel. Yang ketiga ada Infinix GT30 Pro. Buat harganya sendiri ada di Rp3.899.000 buat storage 8/256 GB. Chipsetnya ini pakai MediaTek Dimensity 8350 Ultimate, baterainya ini 5500 mAh dengan speed ngecas yang ada di 45 watt. Di sini ada fitur air trigger juga ya buat yang doyan main game. Layarnya AMOLED 144 Hz dan punya kamera beresolusi 108 megapiksel plus 8 megapiksel.
Yang keempat ini ada Tecno Camon 40 Pro, buat harganya sendiri ada di Rp3.935.000 buat storage 8/256GB. Chipsetnya pakai MediaTek Dimensity 7300, baterainya 5200 mAh dengan speed ngecas yang ada di 45 watt. Buat layar ini curve AMOLED 144Hz dan punya kamera beresolusi 50MP plus 8MP. Kalau dari keempatnya milih satu agak susah ya, jadi aku bagi dua aja. Kalau suka main game, aku saranin ambil Infinix GT30 Pro karena performa ini yang paling kenceng di harga segini, ditambah ada fitur air triggernya juga. Terus kalau suka foto-foto, ambil aja Tecno Camon 40 Pro yang punya kamera super cakep buat HP harga 3 jutaan. Karena di harga segini, kalian tuh bisa dapetin kualitas foto yang bener-bener cakep. Lanjut buat harga 4 jutaan, ini rekomendasinya ada 3. Yang pertama ada Samsung Galaxy A36, buat harga sendiri ada di Rp4.615.000 buat storage 8/128GB. Chipsetnya pakai Snapdragon 6S Gen 3, baterainya ini 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 45 watt. Buat layar ini Super AMOLED 120Hz dan punya kamera beresolusi 50MP plus 8MP. Yang kedua ada Motorola Edge 60 Fusion, buat harganya ada di Rp4.405.000 dengan storage 12/256GB. Chipsetnya pakai Dimensity 7400, baterainya 5500 mAh dengan speed ngecas yang ada di 68 watt. Layarnya pakai panel POLED 120Hz dan punya kamera beresolusi 50MP plus 13MP. Yang ketiga ada Tecno Pova 7 Ultra, buat harga sendiri ada di Rp4.799.000 buat storage 12/256GB. Chipsetnya pakai Dimensity 8350 Ultimate, storage ada di 12/256GB, baterainya 6000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 70 watt plus wireless charging 30 watt. Layarnya ini AMOLED 144Hz dan punya kamera beresolusi 108MP plus 8MP. Kalau dari ketiganya sih aku lebih suka sama Tecno Pova 7 Ultra ya. Ini chipsetnya udah ngebut, storage-nya lebih lega, ngecasnya kencang, support wireless charging pula. Mantap! Oke, lanjut buat harga 5 jutaan, rekomendasinya kali ini ada 2. Yang pertama ada Poco X7 Pro, buat harga sendiri ada di Rp5.059.000 buat storage 12/256GB. Chipsetnya pakai Dimensity 8400 Ultra, baterainya 6000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 90 watt. Layarnya ini AMOLED 120Hz dan punya kamera beresolusi 50MP plus 8MP. Yang kedua ada Samsung Galaxy A56, buat harga sendiri ada di Rp5.369.000 buat storage 8/256GB. Chipsetnya pakai Exynos 1580, baterainya 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 45 watt. Terus buat layar ini Super AMOLED 120Hz dan punya kamera beresolusi 50MP plus 12MP. Kalau dari keduanya sih aku lebih suka sama Poco X7 Pro ya. Di harga segini itu masih cukup sensitif buat kaum mendang-mending, jadi Poco X7 Pro ini masih lebih oke karena punya chipset yang lebih kencang, baterai yang lebih gede, dan ngecas yang juga lebih kencang. Kalau kamera ya masih bisa diadu lah sama Samsung Galaxy A56. Lanjut buat harga 6 jutaan, rekomendasinya ini ada 3. Yang pertama ada iQOO Neo 10 yang harganya ini ada di Rp6 juta buat storage 8/256GB. Chipsetnya kencang pakai Snapdragon 8S Gen 4, baterainya 7000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 120 watt. Buat layar panelnya AMOLED 144Hz dan punya kamera beresolusi 50MP plus 8MP. Yang kedua ada Poco F7, buat harga sendiri ada di Rp6.199.000 buat storage 12/512GB. Chipsetnya pakai Snapdragon 8S Gen 4, baterainya 6500 mAh dengan speed ngecas yang ada di 90 watt. Layarnya AMOLED 120Hz dan punya kamera beresolusi 50MP plus 8MP. Dan yang ketiga ada Vivo V60, buat harga sendiri ada di Rp6.499.000 buat storage 12/256GB. Chipsetnya ini pakai Snapdragon 7 Gen 4, storage ada di 8/256GB, baterainya 6500 mAh dengan speed ngecas yang ada di 90 watt. Buat layar panelnya AMOLED 120Hz dan punya kamera beresolusi 50MP plus 8MP plus 50MP lagi buat telenya. Nah, kalau dari ketiganya, kalau misal kalian cari performa, iQOO dan Poco ini sama-sama cakep. Tapi aku lebih suka iQOO karena dia punya baterai dan speed ngecas yang lebih kenceng dan cocok buat kalian yang suka main game. Tapi kalau misal kalian suka kamera yang cakep, aku saranin Vivo V60, dimana di harga segini kalian tuh bisa dapetin kualitas jempretan yang bener-bener bagus ya buat kelas harganya. Next buat harga 7 jutaan, rekomendasinya kali ini ada 3. Yang pertama ada Xiaomi 15T, buat harga sendiri ada di Rp7.399.000 buat storage 12/512GB. Chipsetnya pakai Dimensity 8400 Ultra, baterainya 5500 mAh dengan speed ngecas yang ada di 67 watt. Buat layar panelnya AMOLED 120Hz dan punya kamera beresolusi 50MP plus 12MP plus 50MP lagi buat lensa tele. Yang kedua ada Oppo Reno 14 5G, buat harganya ada di Rp7.410.000 buat storage 8/256
GB. Chipset ini pakai Dimensity 8350, baterainya 6000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 80 watt. Layarnya pakai panel AMOLED 120Hz dan punya kamera beresolusi 50 MP plus 8 MP plus 50 MP lagi buat telenya. Kalau yang ketiga ini ada Poco F7 Pro, buat harga sendiri ada di Rp7.789.000 buat storage 12/512 GB. Chipsetnya pakai Snapdragon 8 Gen 3, baterainya 6000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 90 watt. Buat layar panelnya AMOLED 144Hz dan punya kamera beresolusi 50 plus 8 MP. Kalau cari performa jelas Poco F7 Pro ini nggak ada obat. Chipset kelas atas yang ditaruh di harga 7 jutaan auto ngebantai. Tapi kalau misal kalian cari yang all-rounder ada Xiaomi 15T dan Oppo Reno 14 5G yang sama-sama cakep. Tapi kalau disuruh milih, aku lebih pilih Xiaomi 15T yang di harga segini itu bisa dapat storage yang jauh lebih lega dibanding punya Oppo. Lanjut buat harga 8 jutaan, rekomendasinya ini cuma satu aja, yaitu Samsung Galaxy S25 FE. Buat harga sendiri ada di Rp8.769.000 buat storage 8/256 GB. Chipsetnya pakai Exynos 2400, baterainya 4900 mAh dengan speed ngecas yang ada di 45 watt. Layarnya pakai panel Dynamic LTPO AMOLED 2X yang refresh rate-nya ada di 120Hz. Lalu buat kamera ini resolusinya 50 MP plus 12 MP plus 8 MP buat telenya. Keunggulan HP ini tentunya punya feels flagship Samsung S series ya, dukungan software yang panjang dan ada fitur Samsung DeX juga. Kalau buat harga 9 jutaan, rekomendasi ini juga cuma satu aja, yaitu Xiaomi 15T Pro yang harganya sendiri ini sebenarnya mepet ke 10 juta, yaitu Rp9.985.000 buat storage 12/512 GB. Chipset yang dipakai Dimensity 9400 plus, baterainya 5500 mAh dengan speed ngecas yang ada di 90 watt. Buat layar panelnya AMOLED 144Hz dan punya kamera beresolusi 50 MP plus 12 MP plus 50 MP buat lensa telenya. Buat yang cari HP flagship killer, HP ini itu udah bisa muasin itu dengan performa yang super kencang dan juga punya kamera yang berkualitas yang udah mendekati jepretan kamera HP flagship. Di harga 10-15 jutaan, ini ada 5 rekomendasi. Yang pertama ada Xiaomi 15 yang harganya 12,4 juta buat storage 12/256 GB. Chipset yang dipakai Snapdragon 8 Elite, baterainya 5240 mAh dengan speed ngecas yang ada di 90 watt plus wireless 50 watt. Layarnya ini panelnya LTPO AMOLED yang refresh rate-nya ada di 120Hz. Sementara itu buat kamera, setupnya triple kamera yang semuanya punya resolusi 50 MP. Yang kedua ada iQOO 15 yang harganya ini ada di 12,9 juta buat storage 12/256 GB. Chipset yang dipakai Snapdragon 8 Elite Gen 5, baterainya 7000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 100 watt dan wirelessnya 40 watt. Buat layar panelnya LTPO AMOLED 144Hz dan punya kamera yang ada 3, resolusinya ini 50 MP semua. Yang ketiga ada Samsung Galaxy S25 Plus, buat harga sendiri ada di 14 juta buat storage 12/256 GB. Chipsetnya Snapdragon 8 Elite, baterainya 4900 mAh dengan speed ngecas yang ada di 45 watt dan wireless 15 watt. Layarnya Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz dan punya kamera beresolusi 50 MP plus 12 MP plus 10 MP buat telenya. Yang keempat ada Vivo X300 dengan harga Rp47.000 buat storage 12/256 GB. Chipsetnya ini pakai Dimensity 9500, baterainya 6040 mAh dengan speed ngecas yang ada di 90 watt plus wireless 40 watt. Buat layar panelnya LTPO AMOLED 120Hz dan punya kamera beresolusi 200 MP plus 50 MP plus 50 MP. Dan yang kelima ini ada Oppo Find X9 yang harganya ada di Rp14.539.000 buat storage 12/256 GB. Chipsetnya pakai Dimensity 9500, baterainya 7025 mAh dengan speed ngecas yang ada di 90 watt plus wireless 50 watt. Buat layar panelnya LTPO AMOLED 120Hz dan punya kamera beresolusi 50 MP semua. Kalau dari kelimanya aku sih paling suka sama Vivo X300 ya. Dia tuh kecil-kecil cabai rawit, tetap kasih baterai yang gede, performa yang kencang, dan kamera yang juga kualitasnya ini tetap maksimal. Oke, lanjut buat harga 5 jutaan ke atas, rekomendasinya ini ada 3. Yang pertama ada Samsung Galaxy S25 Ultra yang harganya ada di Rp16.585.000 buat storage 12/256 GB. Chipsetnya pakai Snapdragon 8 Elite, baterainya 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 45 watt plus wireless 15 watt. Layarnya ini Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz dan punya kamera yang ada 4 setupnya, yaitu 200 MP plus 50 MP plus 10 MP buat tele 3 kali dan 50 MP buat tele 5 kali. Yang kedua ada Vivo X300 Pro yang harganya ini ada di Rp18.239.000 buat storage 16/512 GB. Buat chipset pakai Dimensity 9500, baterainya 6510 mAh dengan speed ngecas yang ada di 90 watt plus wireless 40 watt. Buat layar panelnya LTPO AMOLED 120Hz dan punya kamera beresolusi 50 MP plus 50 MP plus 200 MP buat telenya.
Yang ketiga ada iPhone 17 Pro, buat harga sendiri ada di Rp23.599.000 buat storage 256GB. Chipset ini pakai Apple A19 Pro, baterainya 3998 mAh dengan speed ngecas yang ada di 40W dan wireless chargingnya ini ada di 25W. Buat layar panelnya LTPO Super Retina XDR OLED 120Hz dan punya kamera yang setupnya ini ada 3 yang semuanya punya resolusi 48MP. Kalau disuruh pilih dari ketiganya ini agak susah ya, tapi buat info aja, aku tuh pakai Vivo X300 Pro buat daily driver Android dan iPhone 17 Pro buat iOS. Kenapa nggak Samsung? Karena buat penggunaanku S Pen tuh nggak terlalu kepake. Daripada fiturnya mubazir, jadi mending pakai yang lain aja kayak Vivo X300 Pro yang punya kamera super cakep buat foto-foto dan iPhone yang tentu aja perekaman videonya nggak ada lawan. Oke, itu tadi beberapa rekomendasi dari yang paling murah sampai yang paling mahal buat bulan Januari tahun 2026 ini. Kalau ada yang nggak masuk, mungkin kuliah sore kelewat, atau mungkin belum pernah pegang HP-nya, atau mungkin menurut pendapat pribadi HP itu kurang cocok ya buat masuk ke sini. Jadi kalian bisa tulis apa HP yang harusnya ada versi kalian di kolom komen yang ada di bawah. Seperti biasa buat link pembelian kalian bisa cek aja keranjang yang ada di samping sini. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.